Ini saya terima Valen. Ya. Ya, silakan Valen. Ya, salam Pak MJM. Ya. Ya, saya ngelihat judulnya menarik nih. Terkait masalah bagaimana Pak MJM berdialog dengan Ustadz Juma. Ya. Ya. Jadi bisa Pak, kita dialog kurang lebih 15 menit lah. Ya, mungkin karena banyak yang antri ini ya 10 menit lah. Ya. Ya, paling ya, lama okay 10 menit ya. Ya, silakan. Oke, siap. Ya. Jadi kalau saya kemarin ngelihat bagaimana narasi yang disampaikan oleh Pak MJM terkait pewahyuan Alkitab ya, yang Pak MJM pegang sampai saat ini kan Pak MJM punya tuh kitab yang Pak MJM buat khotbah setiap hari Minggu gitu. Jadi kalau pewahyuan Alkitab sih mungkin saya udah ngerti ya. Saya potong dulu ya. Sorry, saya potong. Gimana? Anda Kristen apa Islam? Saya Judaism Pak MJM. Oh, Judaism. Iya. Ya. Sebentar saya tanya sedikit. Mungkin boleh. 1-2 menit. Boleh, Judaism, silakan, Pak. Judaism Anda apa? Dibawa misionari Yahudi ke Indonesia atau gimana? Coba Anda sharing sedikit. Boleh. Thank you. Jadi Judaism bukan agama misionaris, Pak. Saya berkomunitas di Edskayim di Jakarta di bawah pengawasan Sophia Singer. Anda bilang bukan agama misionari. Anda pengertian misionari apa? Misionari maksudnya ada yang memberitakan ke Indonesia kan? Kan Judaism kan bukan agama asli Indonesia. Pasti ada yang memberitakan sehingga Anda jadi pemeluk Judaism. Lanjut. Ya, jadi kalau perspektif Pak MYM seperti itu mungkin saya katakan keliru. Kalau di Indonesia mungkin. Saya pakai perspektif Kristen mungkin tidak cocok untuk Anda, tapi saya bicara dari perspektif Kristen. Silakan aja. Ya. Ya, jadi misal begini Pak ya. Kalau ini kita ngomongin masalah di Indonesia ya. Kalau di Indonesia memang di dalam kolom agama itu nggak diterapkan, tetapi kita jadi kita suaranya ini ya, kenapa ya? Suara Anda kok hilang ya? Sebentar. Mungkin saya keluarkan Anda, saya itu lagi ya, saya muat lagi ya, sebentar. Halo? Ya, halo? Ya, suara Anda hilang tadi. Ya. Iya, jadi sekalipun di kolom agama di KTP di Indonesia nggak ada, tapi kita dilindungi. Kita boleh melakukan kegiatan agama, tetapi dalam koridor-koridor sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Dan Judaism bukan agama misionaris. Ya, lanjut. Lalu komunitas Anda di mana saja? Sebanyak apa? Sudah berapa banyak? Saya di Edskayim jadi satu sama Benenoa Indonesia dan kami di bawah pengawasan Rabbi Tovia Singer. Rabbi Tovia Singer. Oh, saya enggak pernah dengar. Ya, lanjut. Jadi kalau masalah pengajaran Torah, saya diajar sama 2 rabi dari otoritas Yerusalem. Rabbi Moshe Peretz dan juga Rabbi Simon Cohen. Ya. Oke, jumlah pemeluknya di Indonesia semuanya Anda tahu enggak berapa? Ada Pak, banyak Pak. Lebih dari 100 mah lebih. 100 orang? Lebih. Oh, masih sedikit kalau gitu. Iya, minoritas kami Pak. Ya sudahlah, itu pertanyaan Anda tadi yang mengenai Suma apa, bagaimana? Iya, jadi saya itu tertarik begini Pak. Ketika Pak MYM menerangkan pewahyuan Alkitab mungkin samalah, hampir sama kayak Judaism kan gitu. Saya tertarik dengan satu narasi bagaimana pengkanonan manuskrip kan gitu. Artinya kan begini, Pak MJM kan gimana Pak? Saya tidak bicara kanonisasi kemarin, belum singgung itu. Saya baru bicara pewahyuan, pengilhaman dan ortografi yang tidak ada. Lalu saya bicara manuskrip yang ada, walaupun ada perbedaan-perbedaan yang minor.
termasuk Lah ya. terjemahan juga ada perbedaan. Artinya kan Tapi Pak, doktrinnya itu tetap nggak bisa dibantah. Ya, lanjut. Iya. Kan artinya Pak Muriwali menyinggung sedikit terkait masalah autograf dan manuskrip. Saya itu mau bertanya begini, ketika manuskrip itu dikumpulin kan gitu Pak. Saya mau narasi dulu sebentar, mungkin nggak nyampe 2 menit Pak ya. Ya. Jadi kalau kita ngelihat dari historical pengkanonan Alkitab kan gitu Pak, dari era masa lampau, ketika kanon kitab suci terdiri dari 73 kitab, yang pertama kali ditetapkan oleh Paus Damasus pada tahun berapa itu 382. Terus habis itu kanon tersebut diteguhkan pada Konsili Hippo dan Konsili Kartago, dan akhirnya sampai pada tahun berapa itu daftar ke-73 kitab itu disetujui oleh Konsili Hippo dan Kartago, lalu dideklarasikan kembali oleh Paus Innocentius yang pertama pada tahun 405. Terus pada tahun 254 ada Origen dari Alexandria. Terus pada tahun 303 ada Eusebius dari Kaisaria. Dan kita tahu ada konsili dari konsili berapa itu? Konsili Florence, terus konsili Trente dan konsili Vatikan. Nah, yang saya tanyakan kepada Pak Muriwali, apakah Alkitab yang Pak Muriwali itu pegang sekarang itu sama seperti Alkitab yang dikanon mulai dari Konsili Hippo, Konsili Kartago, Konsili Florence, Konsili Trente, dan Konsili Vatikan pertama? Silakan Pak. Ya, Anda berbicara dari jalur Katolik ya, dan di dalam Katolik Anda tahu bahwa ada Deuterokanonika di sana, yang sebetulnya itu berasal dari kitab-kitab apokrifa yang ditulis yang mempunyai pengaruh Gnosticism abad kedua, dan itu sudah ditolak itu karena 3 prinsip yang saya bicarakan di live saya dengan Suma ya, bahwa itu tidak mempunyai wibawa kerasulan. Itu khusus perjanjian baru loh ya. Kalau Kristen ini yang perjanjian lama langsung diterima begitu saja ya. Jadi yang LXX itu Pak Muriwali, sebentar. Yang LXX yang bukan. Septuaginta. Nanti saya jelaskan. Itu Septuaginta, nanti saya jelaskan. Terus Pak, jadi, lanjut. Tidak mempunyai wibawa kerasulan, dan kedua tidak diakui secara luas oleh gereja mula-mula saat itu, dan ketiga ada doktrin-doktrin yang tidak bersesuaian. Misalnya saya kasih satu contoh saja. Dalam kitab Apokrifa, ya, dalam Injil Apokrifa misalnya tertulis kisah misalnya dikatakan Yesus suatu saat mengajak murid-murid untuk pergi. Lalu Yesus bilang ambil batu. Nah, murid-murid masing-masing mengambil batu. Ya, lalu Petrus yang paling malas di antara para murid katanya ambil batu paling kecil. Ya, lalu kemudian setelah sampai di suatu tempat mereka istirahat, Yesus berkata, bukalah batu-batu yang saya suruh bawa tadi. Ketika mereka membuka batu-batu itu berubah jadi roti. Ya, berubah jadi roti. Petrus yang malas tadi ambil batu kecil sekali, rotinya kecil sekali, dia kecewa. Suatu saat lagi Pak, Yesus gini Pak. Ajak sebentar mereka Pak Muriwali. Yang kitab ya. LXX itu loh. LXX yang dikenal sebagai Septuaginta. Apakah dulu sama dengan PL Bapak gitu loh? Kalau nggak sama ya nggak ada masalah sih bagi saya gitu loh. Saya akan menjelaskan nanti. Saya akan menjelaskan ya. Saya jelaskan masalah perjanjian baru. Septuaginta itu kan perjanjian lama itu. Iya, makanya LXX itu sama nggak dengan Old Testament-nya Pak Muriwali? Kalau Old Testament-nya beda kan Pak? Isinya beda kan? Tidak. Tunggu dulu. Tidak segampang itu memahami bagaimana Alkitab itu diterjemahkan, ya. Penerjemahan Alkitab misalnya LAI saja itu bukan, ya, ada yang merujuk kepada Septuaginta, ya. Ada yang merujuk kepada Alkitab aslinya orang Yahudi, bahasa Ibrani aslinya, itu orang LAI tahu lebih itu. Banyak profesor-profesor bahasa di sana yang sangat tahu. Jadi kalau mengatakan perjanjian lama yang saya pegang itu murni semua dari Septuaginta, itu nonsens itu enggak masuk akal itu. Enggak seperti itu caranya. Itu. Enggak, ya. Tapi pada intinya kan berbeda Pak isinya Pak.
Saya lanjutkan dulu Maksudnya kan penjelasan kalau saya. dari LXX itu kan ada 1 Makabe, 2 Makabe, sementara di Alkitabnya Pak Muriwali itu kan nggak ada. Artinya kan ada perbedaan gitu loh, terkait masalah kanon kedua dalam tanda kutip kan Makanya gitu, Pak. saya katakan tadi, tidak ada langsung mengambil dari Septuaginta, tidak ada ceritanya seperti itu. Ya, tentu Terus mengambil meneliti dari kan mana Pak Muriwali? apa itu? Iya, Bisa saja PL-nya Pak Muri kan gini nih, ya kalau mengambil urut-urutan kan dari LAI ngambil dari King James ngambil dari Textus tidak, Receptus tidak kan begitu. gitu. Anda keliru, enggak kayak gitu cara kerja LAI. Saya bukan orang LAI ya. Anda tanya orang LAI nanti langsung aja. Mereka lebih tahu. Saya Langsung tahu ke Pak Alkitab. Pendeta Anwar Chen, saya tahu kok. Pak Pendeta Anwar Chen saya tahu. Iya, sebentar dulu saya bicara majalah Anda potong-potong terus gimana. Anda saya Ya, anggap oke. lebih ilmiah dari ini loh. Anda saya anggap lebih ilmiah dari Zuma. Dengarkan dulu saya menjelaskan ya. Nanti Ya, Anda oke, giliran. siap Pak. Lanjut. Jadi waktu Alkitab itu diterjemahkan misalnya, tentu langsung mengambil ke sumber Alkitab Ibrani, begitu kan? Ya, kemudian tentu membandingkan dengan Septuaginta, begitu, dan lain sebagainya. Nah, mengapa itu Deuterokanonika yang misalnya 1 Makabe, 2 Makabe itu yang diadopsi oleh Katolik misalnya tidak diterima oleh kekristenan yang memang sungguh-sungguh mau menerapkan. Saya menjelaskan 3 prinsip tadi belum selesai, Anda sudah potong ya. Ya, yang mau sungguh-sungguh menerima keabsahan atau bahwa kitab-kitab itu otoritatif dengan 3 prinsip tadi. Yang pertama, apa bersifat kenabian kalau untuk perjanjian lama atau kerasulan untuk perjanjian baru. Apakah diterima secara luas atau tidak? Apakah bersesuaian secara doktrinal atau tidak? Nah, 1 Makabe, 2 Makabe itu juga ditemukan berwibawa kenabian atau tidak. Nabi mana? Tidak ada. Nabi mana itu? Di bawah kenabian Nabi siapa? Tidak ada. Kemudian penerimaan oleh orang-orang Yahudi, Judaism, itu jadi pertimbangan. Lalu paling penting lagi masalah doktrin. Ada juga cerita-cerita semacam cerita-cerita yang sebetulnya tidak ya maaf ya kalau secara kasarnya berkata semacam tahyul atau apa yang tidak bisa diterima. Seperti itu. Nah, prinsip yang sama juga untuk perjanjian baru. Ada banyak Injil, tapi Injil apokrifa yang dipengaruhi oleh Gnostisisme abad kedua, sehingga itu tidak diterima. Di dalam konsili Kartago, itu saya kira tahun 391 itu, seluruh perjanjian baru yang diakui sekarang ini, ya, itu dari Matius sampai kitab Wahyu, itu sudah ada di dalamnya. Tapi yang sifatnya apokrifa ini memang tersaring sendiri. Cuma saya bukan ahlinya di sini ya. Sudah tersaring sendiri sehingga akhirnya otomatis keluar. Yang tersisa hanya 27 kitab perjanjian baru. Nah itu ceritanya. Nah Katolik ini ketika menerima yang disebut sebagai Deuterokanonika, mereka juga sebetulnya tidak menganggap itu sebagai sama dengan yang lainnya. Tidak. Anda tanya orang Katolik. Mereka mengadopsi itu karena mereka menganggap masih bisa belajar dari dalamnya. Hanya itu, mereka juga pada dasarnya Katolik menerima 66 kitab ini. Seperti itu. Jadi begitu. Ya, jadi masalah perjanjian lama tadi Septuaginta tidak langsung mengadopsi Septuaginta begitu saja. Tidak. Tidak seperti itu. Ya. Iya kan Tanyalah orang begini Katolik. Pak. Ya. Anda tanya orang artinya Katolik kan nanti. Sudah. Saya udah dapat. Ya. Ya. Ya, jadi kan artinya begini, Pak Muriwali. Artinya kan dari pihak Reform, saya tahu Pak Muriwali itu kan dari Reform abad ke-16, ajaran dari Martin Luther ya. Terlepas dari itu semua, bukankah Reform itu mengambil satu konteks dalam tanda kutip terkait masalah pengkanonan kan gitu? Mengambil mengambil referensi dari LXX yang dikenal sebagai Septuaginta, dan juga mengambil pengkanonan yang dibuat oleh Athanasius yang 27 kitab itu. Sementara kalau kita ngelihat otoritas daripada, kan gereja di era masa lampau itu kan ada 2 Pak. Yang pertama kali abad 2 itu kan yang memprakarsai ortodok timur itu kan si Irenaeus. Kalau Katolik Ignatius.
Ada 3 gereja sebelum penganiayaan. Ortodok, Katolik, dan Antioquia. Terus habis gitu penganiayaan ada 5 gereja, kan gitu. Ya, Mulai poin dari jadi ketika kitab itu dikanon kan otomatis dari pihak Protestan kan nggak sama kitabnya dengan yang di era masa lampau gitu. Artinya bisa saya katakan bahwa Protestan ini mengambil atau mengcopy paste kanon di era masa lampau dan itu dikurangi. Ya, saya jawab sekarang ya. Inilah kekeliruan. Ya, boleh. Inilah kekeliruan. Kenapa? Seolah-olah Protestan itu tidak ada presiden apa-apa sebelumnya, langsung muncul bok dari langit gitu. Ini omong kosong besar, ya. Protestan itu dengar dulu. Sebentar. Saya memberi penjelasan. Luther itu kan dari Katolik kan, Pak? Makanya Luther kan dari Katolik, yang dikeluarin sama Katolik kan gara-gara 95 tesis itu. Makanya Anda bantah sendiri ini tesis yang menyatakan Protestan hanya abad ke-16 tadi. Justru itu yang saya bantah. Jadi gini, banyak orang memandang reform itu atau reformasi secara umum hanya muncul abad ke-16. Ini salah kaprah besar dan ini satu-satu kesalahan sangat besar sekali. Karena reform itu bukan sesuatu yang baru, tapi dia hanya mereformasi apa yang dianggap salah dari yang lama. Tapi ada kesinambungan. Sehingga reform ini ada kesinambungan dengan Katolik, ada kita menerima ajaran Agustin. Sebentar dulu, jangan potong dulu. Ya, oke, lanjut. Ya. Oke. Jadi gini, Mas Valen, kita fokus aja, bukan adu ilmu. Kalau adu ilmu pun ini mau bicara luas-luas ya, Anda pun mungkin kalah dari saya. Saya kuasai filsafat dan lain sebagainya. Jadi gini, kita fokus pada gimana, Pak? Ya. Jadi gini loh. Jadi kekeliruan orang-orang ini mengatakan reform hanya muncul abad ke-16. Itu omong kosong itu. Itu impossible itu. Jadi buktinya kan kena itu ini, anatema kan, Pak? Protestan ini pada satu sisi ada ketidaksetujuan dengan Katolik, itu yang kita tolak, tapi di sisi lain ada kesinambungan. Misalnya ajaran Agustinus itu diterima oleh Katolik, juga Protestan, dan ajaran Agustinus terutama tentang predestinasi, tentang anugerah Allah, bahwa tidak ada perbuatan baik apapun yang bersumbangsi, hanya anugerah Allah, itu secara secara penuh diambil oleh reform. Tapi Agustinus siapa? Dia dulunya adalah Bapak Gereja terakhir dan terbesar. Seperti itu. Dan Katolik akui Agustinus. Kita juga merujuk kepada Thomas Aquinas, seorang teolog Roma Katolik abad pertengahan. Waktu itu belum ada Protestan. Seperti itu. Jadi ada kesinambungan yang banyak sekali dari Katolik ke Protestan, tetapi ada ketidaksenambungannya dalam doktrin keselamatan terutama. Seperti itu. Termasuk juga dalam penerimaan terhadap 66 kitab ini yang oleh Protestan itu anggap itulah yang sungguh-sungguh memenuhi ketiga kriteria tadi. Sehingga dianggap betul-betul mempunyai wibawa ilahi. Bersifat kenabian atau kerasulan. Kedua, diterima secara luas oleh orang Yahudi atau oleh gereja mula-mula. Ya, atau kesesuaian doktrin, entah perjanjian lama maupun perjanjian baru. Seperti itu Mas Valen. Jadi jangan menganggap reformasi tidak ada hubungan dengan masa lalu. Kita tetap ada hubungan dengan masa lalu. Tetaplah kita itu mempunyai hubungan dengan, ada kesinambungan dengan Katolik ya. Seperti misalnya doktrin Trinitas. Tidak ada beda Katolik sama Protestan. Doktrin Dwi Natur Kristus. Bahwa Kristus adalah Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Apa bedanya dengan Katolik? Nggak ada beda. Jadi reformasi Protestan bukan hanya muncul abad ke-16. No. Ya, itu salah paham yang besar ya. Lanjut. Ya, oke. Jadi menurut Pak Muriwali, ya boleh saya nanggapin ini, Pak. Boleh saya nanggapin. Sebentar. Kita sudah bicara hampir 10. Ya, saya mau kasih tempat untuk orang lain. Silakan. Saya kasih waktu sedikit lagi. Ya, jadi ketika Pak Muriwali mengatakan bahwa ada kesinambungan, mungkin bisa saya katakan iya. Tetapi pada realitanya kan mau nggak mau itu harus juga diterima. Bagaimana Luther itu dianatema gitu. Kenapa? Karena ajarannya heterodoks, bahkan sudah mengatakan kepada Paus itu antikristus gitu. Makanya ketika membahas terkait masalah pengkanonan kitab suci yang dipegang sama Pak Muriwali, ternyata Alkitab yang dipegang Pak Muriwali keseluruhan ya,
mulai dari Old Testament sampai New Testament itu ternyata beda gitu loh. Artinya ada something different terkait masalah Alkitab itu sendiri. Terus yang kedua, kalau masalah, kalau emang nggak ada perbedaan kan realitanya berbeda. Alkitab yang Bapak pegang sama yang beda apa? Ini loh, saya sudah menjelaskan coba, tadi. Katolik Pak Muriwali gini, kalau emang nggak beda, kalau emang itu sama di dalam Alkitabnya Pak Muriwali, ada nggak 1 Makabe, 2 Makabe? Berarti saya beda kan tidak Pak intinya? Sebentar dulu. Anda terlalu menyederhanakan ini. Jadi Anda belum ilmiah kalau gitu. Akademik itu ya betul-betul melihat perbedaan walaupun itu kecil sekali. Ya. Realitanya kan beda kan Pak? Sebentar dulu. Melihat kesamaan kalau memang dia secara general itu sama. Jadi gini, saya sudah jelaskan tadi. Katolik pun itu mengakui bahwa yang sungguh-sungguh berotoritas ilahi itu yang 66 kitab itu yang Protestan juga pegang. Sedangkan Deuterokanonika itu ditambahkan. Sebentar, Bapak Muriwali kan apologet nih. Bapak Muriwali percaya nggak sama LXX apa Septuaginta? Percaya dong. Tidak ada hubungannya itu. Apa relevansi Anda bicara Katolik ini? Anda bicara LXX. Enggak, LXX itu kan yang dipakai. Loh, ya, kalau nggak ada LXX dari mana? Dari mana Pak Muriwali mendapatkan Old Testament? Kalau nggak mengambil dari LXX? Dari kitab harus asli orang Yahudi. Tidak, dari Masoretik. Dari kitab asli orang Yahudi kenapa? Beda Pak, kalau dari Masoretik pun beda, isinya beda. Ketika Christian Bible disandingkan dengan teks Masoret beda. Tetapi kalau Christian Bible yang Pak Muriwali pegang, yang khusus Old Testament ya, yang tidak ada 1 Makabe, 2 Makabe disandingkan dengan LXX, sama. Contoh misal, kayak di Yesaya 9 ayat 6, itu mungkin sama dengan Septuaginta. Tapi kalau Yesaya pasal 9 ayat 6 disandingkan dengan Masoretik, beda loh Pak. Sebentar dulu. Yang Anda ngomong tadi itu masalah Katolik dan Protestan, kan? Itu yang saya jawab. Maka saya bilang begini, Katolik sendiri pun mengakui bahwa kitab yang berwibawa ilahi itu adalah 66 kitab ini yang dipercaya juga oleh Protestan. Iya, itu saya tahu itu. Tapi realitanya kan beda kan Pak? Dulu. Makanya Deuterokanonika itu ditambahkan karena dianggap bermanfaat juga untuk bisa dipakai untuk mengajar. Tetapi tidak setara dengan itu, dengan yang 66 kitab tadi. Jadi iya, artinya kan beda. Jatuh-jatuhnya kan beda, Pak. LXX yang ori, LXX yang ori kan memuat 1 Makabe, 2 Makabe, Sirak dan sebagainya tuh. Ketika disandingkan LXX dengan KJV kan beda, apalagi dengan Alkitab dari referensi LAI kan juga beda. Kalau Anda memaksa, ya ambil dari mana? Kalau saya bilang ambil dari Septuaginta lalu 1 Makabe, 2 Makabe dibuang, apa problemnya? Karena tidak ada wibawa ilahi. Problemnya apa? Itu gini Pak. Gini loh, diambil sebagian besar lalu yang tidak mempunyai wibawa ilahi dikeluarkan. Tidak ada masalah. Artinya iya memang nggak ada masalah sih bagi Protestan, nggak ada masalah. Tetapi kan artinya kan begini, dari pihak Protestan sendiri mengambil referensi dari LXX. Kalau Protestan mengambil dari Masoretik, jelas nggak mungkin gitu loh. Pasti Protestan juga mengambil referensi dari LXX kan gitu. Dengan mengurangi yang 1 Makabe itu loh Pak. Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Ini loh. Topik ini tidak relevan untuk Anda karena Anda bukan orang Kristen ya. Kecuali ini debat Katolik sama Protestan bagus ya. Seharusnya topik kita adalah mengapa engkau tidak menerima Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu lebih menarik. Jadi gini, mungkin gini Pak FBM. Gini. Bentar dulu. Kita dialogkan nanti bisa diatur kapan di tempatnya Pak MYM boleh kan gitu. Ya, sebentar dulu. Saya tidak mau panjang lebar tentang ini karena Anda sebetulnya juga tidak relevan untuk mendiskusikan ini, apa kepentingan Anda kan begitu. Kecuali saya diskusi sama Romo Katolik baru ramai ya. Jadi gini. Dulu kan ada Pak. Dulu kan ada sebentar, saya potong. Dulu di era raja dari Spanyol itu kan ada perdebatan antara Pablo Cristiani dengan Rabbi Mose ben Nachman. Ya, itu dari saya tanya relevansinya untuk Anda apa sebagai orang Yudaism? Relevansinya untuk Anda apa? Kan Anda juga memakai kitab saya. Anda mirip, kalau gitu mirip dan Zuma, hanya sibuk urus-urus Kristen, itu salah kaprah pula. Loh, enggak, gini, realitanya kan Bapak juga mengambil referensi dari kitab Judaism yang kita pegang kan gitu. Contoh, Torah kan Bapak juga pakai. Kejadian sampai Ulangan itu kan Bereshit,
terus habis gitu Shemot, Vayikra, Bet Midbar, Devarim, itu kan kitab kita. Itu klaim Anda sebagai orang Judaism, tapi saya sebagai orang Kristen mempunyai hak. Kristen kan pertama kali disebut di Antioquia, Pak. Kristen pertama kali di Antioquia. Dan juga Yesus kan mengambil referensi dari kitabnya Judaism, kan gitu. Kristen itu di Antioquia langsung bok dari langit gitu. Begitu ya enggak Anda. Kan realitanya kitab yang Bapak pegang, gini loh, kalau Bapak mau jujur, kitab yang Bapak pegang mulai dari Old Testament itu kan juga kita pegang kan, Pak. Bapak kan tahu teks Masoretik itu punya siapa kan gitu. Nah kalau gini, gimana Pak? Makanya gini saya bilang, Anda sebagai orang Judaism itu punya hak untuk mengklaim seperti itu, tapi saya sebagai orang Kristen pun punya hak mengklaim seperti itu karena waktu Yesus hidup Tuhan dan Juru Selamat orang Kristen, dia juga menggunakan kitab Taurat. Iya, makanya itu saya juga berhak untuk mengkanter kan gitu, Pak. Boleh saya dong kita mengkanter. Jadi gini loh, Yesus pun menggunakan itu dan Yesus sendiri ya memberikan otoritas penuh ketika mengutip Perjanjian Lama. Jadi orang Kristen mempunyai hak untuk menggunakan itu karena Yesus menggunakan itu. Saya benarkan itu, Pak. Saya benarkan. Pak MYM ngomong kayak begitu, saya benarkan. Tetapi kita juga sebagai praktisi Judaism boleh dong mengkanter. Contoh misal ketika Pak MYM bertanya kepada contoh misal gini, Pak, ketika Pak MYM ngomong kenapa sih Judaism nggak menerima Yesus, itu kan juga hak daripada Pak MYM untuk bertanya gitu loh. Nah, makanya itu relevan sebetulnya daripada sibuk bicara kitab ini masing-masing punya klaim. Jadi aturlah waktu Anda mau bicara tentang Kristus, mengapa Anda menolak Kristus dan mengapa saya terima Kristus, itu lebih relevan. Ya gini. Saya minta nomor dari Pak MYM aja di private chat, nggak usah disebutin. Nanti biar bisa dialog di tempatnya Pak MYM boleh. Nah, nanti saya kasih nomor GKKR aja atau nomor staf saya nanti. Ya. Anda punya akun Facebook ya? Halo? Oh, saya nggak punya akun Facebook, Pak. Akun Facebook saya Kristen semua. Instagram. YouTube saya, Pak. YouTube ya. Jadi saya berhak untuk menolak Yesus sebagai Raja Mesias karena bagi Judaism itu tidak relevan juga gitu loh. Saya malas terima SMS, WA atau telepon. Kadang-kadang kalau saya live saya marah kalau ada orang telepon ya. Ini aja. Ya udah gini aja Pak. Bikinlah kalau misal Pak MYM besok nggak sibuk, kita dialog di tempat Pak MYM 1 jam aja lah. Kita sharing-sharing kenapa sih Judaism kok nggak menerima Yesus sebagai Raja Mesias, something happen kan gitu. Ya boleh. Ya baik ya gitu dulu ya. Saya terima orang lain dulu ini. Ya. Oke, thank you Pak Emim ya. God bless you and family. Ya.